ilmu itu selalu membawa kebaikan buat dia dan orang lain. Dan sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sifat-sifat yang substansial, bisa diperoleh oleh siapapun, yang penting dia mau tadi menerapkan itu. Nah, sekarang kita ukur apakah kita punya atau tidak. Dan kalau saya pribadi mengukur sebenarnya yang kurang dari saya dan kebanyakan orang Islam yang saya kenal adalah yang pertama, watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun, yaitu ketika melihat sesuatu bukan dalam perspektif ilmiah tapi perspektif yang menurut saya malah nggak masuk akal. Tadi tiap kali bencana selalu dikaitkan dengan dosa gitu. Kalau mau seperti itu harusnya Israel yang sudah hancur dari dulu, dosanya nggak terhingga itu. Ketika ada terjadi musibah lalu kemudian ada orang sakit parah, lalu ada yang bilang kayaknya dia mungkin kebanyakan dosa kali. Nah, malah begitu lagi, udah sakit parah dibilang dosanya banyak, kasihan sekali hidupnya itu. Tapi kalau kita berpikir dia sakit ya harus diobatin, nah itulah yang kita kehendaki. Bukan kemudian ya kalau lagi sakit banyak istighfar. Iya, istighfar penting, tapi berobat juga penting. Karena kalau istighfar doang nanti insya Allah kalau istighfar sembuh, lalu nggak sembuh, yang salah siapa? Katanya kalau istighfar sembuh, ini gimana sih? Malah begitu nanti. Nah, kita yang kurang begitu Pak, yakin. Nanti dalam olahraga juga gitu. Saya dulu di pesantren Pak, itu tiap hari Selasa itu besoknya kita ada tanding bola, dan santan saya kan besar, ribuan santannya. Itu kadang kita mau tanding, itu malam harinya kita hataman Quran Pak, dengan asumsi kita berdoa supaya menang. Ini sekedar tanding antar komplek. Masalahnya lawannya juga hataman Quran. Nah ini main bola kok hataman Quran. Ya kadang-kadang nggak relevan gitu loh. Kita berharap mirip dulu ketika mau UN, ujian nasional dulu, Eptanas namanya Pak ya. Itu bukannya belajar dengan baik tapi malah ke kiai minta didoain pensilnya. Kiai tolong doain pensilnya biar bisa lulus UN. Saya nggak tahu relevansinya kemana, didoain lulus tapi nggak pernah bagus nilainya. Yang nilainya bagus yang belajar. Saya nggak tahu Bapak tuh hidupnya sama dengan saya nggak sih? Kayaknya sama kayaknya. Yang ketika mau UN itu isi gosah Pak ya. Disuruh nangis. Bayangkan kalau ibu kamu meninggal. Ini mau UN malah jadi nangis bareng gitu. Emang nggak boleh? Boleh. Tapi kemudian belajarnya yang lebih penting. Karena untuk bisa menjawab harus. Karena nanti yang nggak isi gosah bisa jadi malah dapat nilai bagus. Oh dia nggak isi gosah nilai bagus gitu. Nah, karena kemudian kita kurang wa ma yaqiluha illal alimun. Ini otokritik Pak. Saya nggak marah dibilang masih belum yaqiluha, karena memang faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Ketika kemarin ada kejadian nanti ada berita ada anak kecil disunat sama jin, itu masih muncul lagi sunat sama jin itu. Ada perempuan disetubui oleh jin, itu gimana lagi jin? Saya kadang iya sih, masa sih jin selalu seperti itu gitu. Lalu ada kolor hijau, ada anak kecil yang hilang lalu diambil oleh kantong wewe itu. Makanya kalau anak kecil maghrib itu suruh pulang di rumah, datang ke musola belajar ngaji. Lah kalau anak kecil masih maghriban masih nyari belut ya kemudian nggak pulang karena dia salah jalan, nyari belut malam-malam nggak bawa senter ya, dia kesasar kemana-mana, kantong wewe disalahin. Kantong wewe itu belum tentu ada padahal Pak. Tapi kita gampang mencari itu karena itu yang paling mudah. Ketika ada banjir ya tinggal cari siapa yang disalahkan. Ya salah satunya dosa itu. Kebanyakan dosa sih banjir mulu. Saya kadang masa sih gara-gara itu gitu. Belanda itu di bawah laut Pak letaknya. Tapi nggak kayak kita banjirnya gitu. Padahal kalau dosa mungkin banyakan sana kayaknya. Tapi kok mereka tenang-tenang aja gitu ya, karena kita sedang mencari setan apalagi yang harus disalahkan untuk setiap kejadian. Tidak yaqiluha. Ini otokritik Pak. Otokritik buat kita bersama, buat saya sendiri, buat Bapak semua, bahwa kita memang perlu menambahkan porsi yaqiluha, menggunakan akal. Jadi biarkanlah nanti terjadi bencana, itu sesuatu yang force majeure, nggak bisa dihindari. Tapi kita harus berpikir jangan sampai terjadi korban yang banyak. Terjadi korban bencana, meninggal banyak, bencana lagi korbannya sama banyak lagi, kan kita bingung. Barusan kemarin
kejadian kok terulang lagi. Nah, karena ya kiluhannya kurang. Nah, itu otokritik kita bersama.